ketika Nabi pulang pergi dari Madinah dan di dekat pasar itu, ya Allah, ada peminta buta yang ketika itu dia sudah renta, dia tidak lagi bisa melihat, bahkan makan tangannya juga dengan kotor. Nabi datang, Nabi ngasih makan orang yang buta tadi, disuapin sama Nabi. Baik nggak Nabi? Tapi yang disuapin gak bersyukur, malah keluar dari lisannya, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad pembawa kabar yang buruk, dan jangan ikuti ajarannya. Nabi marah gak? Nabi marah gak? Enggak. Nabi tetap nyuapin tangannya dengan lembut. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, begitu luar biasanya. Apa yang terjadi? Kaget ketika yang nyuapin bukan tangannya Nabi. Siapa yang nyuapin? Abu Bakar. Nabi lagi sedang sakit. Begitu digantikan, ini siapa? Tidak seperti biasanya, tangannya lembut, yang menyuapi aku. Ini siapa? Aku. Siapa engkau? Aku sahabat yang biasa menyuapi engkau. Siapa yang menyuapi aku pertama kali? Itu Muhammad. Muhammad, kemana dia? Dia sedang terbaring sakit. Sedih ketika itu mendengar terbaring sakit, lalu dia masuk dan memeluk ajaran agama Islam. Sekarang kalau cuma mau pakai jilbab, jangan live, ya. Udah dibuka auratnya, orang pada ngeliat, apalagi emak-emak, Bu, jangan. Ya, udah buat laki atau suami ibu aja. Jangan dia live, dia bebedak pakai gincu, ya Allah, ditebel-tebelin alis sampai 6 harokat gitu kan. Nah, ayo jangan. Udah make di rumah aja, live-nya udah nggak usah digitu-gituin juga. Ya, yang cantik, yang apa yang terjadi? Ada orang yang benci sama Nabi, dia udah ngumpulin jigong dari 3:30. Dia kumpulin. Gua akan ludahin Muhammad kalau lewat sini. Wah, Nabi lewat nih. Ini dia nih Muhammad. Dia minggir, diludahin. Kena nih jidatnya Nabi. Nabi marah gak? Marah gak? Kalau kalian diludahin marah gak? Pasti keluarnya, gua gampar lu. Bener ya? Gara-gara sendal sepatunya diinjek, gara-gara belinya di Prancis. Sepatu gua nih mahal, tau, jangan injek-injek. Timbang sepatu doang. Nabi diludahin, marah gak tadi? Ludahin Nabi lewat. Begitu kena, Nabi cuma ngelap doang. Itu Nabi, marah gak? Sampai hari keempat, di hari kelima yang ngeludahin gak ada. Nabi lewat. Di mana ini langganan saya yang ngeludahin? Kok nggak ludahin saya lagi? Nabi terus, kenapa? Sakit betul. Nabi imamin sholat subuh, begitu selesai duduk sama sahabat, berbalik badan Nabi nanya, wahai sahabat, ada nggak yang kenal rumah yang tinggal di sana? Wahai Nabi, itu adalah orang yang membenci engkau, yang tidak mau beriman kepada engkau. Kemana dia sekarang? Dia sedang sakit Nabi. Baiklah, izin saya ke sana. Nabi pulang bawa susu, bawa apa? Bawa kurma, bawa roti, bawa apa? Susu, kurma. Nabi ketok pintunya, nggak dikunci. Dia lagi terbaring sakit. Assalamualaikum. Yang lagi sakit jawab, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku. Iya, siapa? Aku Muhammad. Muhammad? Mau ngapain? Balas dendam? Mau nombak aku? Enggak, aku mau jenguk kamu. Kira-kira Nabi santun enggak? Dibuka pintunya. Dilihat lagi tidur. Nabi deketin, dibangunin. Yang langganan ngeludahin, diangkat nih punggungnya. Duduklah. Aku bawa nih, dituangin air susu. Dikasih. Nabi baik nggak? Santun nggak? Dipotongin roti, disuapin. Diambilin korma, dimakanin. Keren nggak Nabi Muhammad? Maka kalau ada saudara kita yang sakit, jenguk. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Berdoa buat yang sakit itu juga sunnah dari Nabi Muhammad.
Nih saya mau nanya nih yang anak laki-laki, kalau dinakalin sama temennya, marahnya sambil nabok atau dimaafin? Langsung tabok balik. Tabok balik, ya kan? Dek, ketika kita menahan dan tidak benci sama orang yang nyakitin kita, Nabi ngajarin. Nabi ngajar, bahkan kata Nabi, siapa orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang pernah benci sama kita, maka dia menikmati baunya surga. Mau nggak? Iya, bilangin sama emak kalian, sama bapak, sama ayah, ya jangan putus silaturahim walaupun dia pernah berhutang sama ayah kagak bayar. Ya, bilangin sambung silaturahim. Lanjut cerita terakhir. Ini dia nih. Nabi udah mulai sakit-sakitan. Nabi manusia nggak? Manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia bukan manusia sembarangan. Apa? Al-Quran yang mengatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua kebaikan yang ada pada diri Nabi pelajari sampai keturunannya, sampai anak cucunya, begitu luar biasa. Maka kita cinta sama nih anak nanya, emangnya kenapa saat sakaratul maut? Iya, Nabi ngumpulin sahabatnya. Nabi sedang berbaring menggigil. Allah bilang, wahai Jibril, datanglah ke rumah kekasihku dan ajaklah malaikat Israel. Yang tugasnya ngapain Israel? Betul, nyabut nyawa. Kira-kira kalau kita nggak beriman dicabut nyawanya sakit nggak? Dia bocah FF nih misalnya ya, dia kagak main, kagak sholat, dia nggak mau ngaji, nggak mau ngapalin, nggak mau ngikutin tugas. Iya, Roblox gitu ya, dia main. Iya, tiba-tiba ada suara kayak gini, hayya 'alas shalah. Emaknya nyolek, abang, neng, ayo sholat. Mana rumah nih level 25, aku dapat diamondnya 100 nih mak. Boleh nggak kita jawab begitu? Wala takun na'uf, berkata aja nggak boleh, apalagi tadi tuh banyak kata. Kalau Allah ya melalui muazzinnya kita dipanggil tinggalin HP, lanjut sholat atau terusin main HP? Lanjut sholat, hebat. Nih, ayo kita nyanyi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Raqayyah, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Boleh tepuk tangan. Dan Nabi yang terpuji Oke, sekarang saya mau nanya, tadi anak Nabi ada 7 orang. Nih yang bisa jawab saya kasih hadiah. Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Ayo, ada, sini. Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Siapa? Salah, Siti Aminah, emaknya, ibunya. Wih, keren nih abang. Namanya siapa bang? Sidki. Iya nih, kelas berapa? Oke, kelas 4. Siapa tadi nama neneknya? Fatimah binti Amr. Siapa namanya neneknya? Iya, Fatimah binti Amr. Lagi mau nggak hadiah? Siap. Nih pertanyaannya. Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul. Nih, ada yang tahu nggak sejarahnya? Dalam Kitabul Kubro Al-Alam karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, ada perempuan yang ketika Nabi mau lahir di malam ke-12, 4 perempuan ini yang tahu siapa. Ada 4 perempuan. Iya, siapa? Boleh. Yang nungguin Nabi lahir. Ada 4 perempuan. Ada 4 perempuan yang nungguin Nabi Siti Aminah mau lahir, yang nungguin. Ada yang tahu, Mak? Ada yang tahu, Mak? 4 perempuan.
Maisaro. Kagak ada Maisaro. Ya elah. Siti Markona kagak ada. Siapa? Empat perempuan, siapa aja? Tadi apa? Sebutnya siapa? Terus? Siapa lagi? Oke, dia betul. Sini naik. Yeah. Jadi ketika Ibunda Sayyidah Aminah melahirkan, ditungguin sama 4 perempuan. Yang pertama Siti Ha, yang kedua Asia, siapa? Istrinya Fir'a, yang gedein Nabimu. Yang ketiga Siti Mar, yang keempat Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Maka Siti Aminah tenang, damai, dan dia ditungguin 4 perempuan hebat. Begitu luar biasanya. Oke, namanya siapa Kak? Iya, musik. Dan ketika semua sahabat kumpul, Nabi pesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau nanti ada tamu, biarkan dia masuk. Tapi nggak dijelasin tamunya seperti apa dan nggak biasa. Datang malaikat Israel, bahkan berhenti malaikat Israel dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ayo Jibril temenin saya. Enggak, aku nggak tega melihat kekasih Allah yang hendak engkau cabut, yang begitu dekat aku dampingi selama hidupnya. Itu malaikat Jibril. Begitu turun ngetok pintu, Assalamualaikum. Tidak terlihat wajahnya, dibukain sama Fatimah. Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Maaf, siapa engkau? Aku yang ingin berjumpa dengan ayahku. Sebentar, ditutup dan disampaikan kepada Nabi Muhammad ketika sedang sakaratul maut. Wahai Abi, wahai ayah Anda, tadi ada tamu yang aku tidak kenal rupanya. Silakan masuk. Walaupun engkau nggak kenal, biarkan ia masuk. Apa yang terjadi? Ketika itu datang lagi yang kedua, malaikat Israel tadi. Dan begitu datang, apa yang terjadi? Masuk sahabat, mulai terlihat tubuh Nabi berkeringat. Bahkan sahabat tidak tega kalau itu sakaratul maut yang menyakitkan buat Nabi. Bahkan Ali bin Abi Thalib mendekati dan Nabi menyampaikan, wahai Ali, sampaikan nanti kalau aku sudah tidak ada, salat, agar pesan salat ini sampai kepada kita. Nabi Nina sakaratul maut, sakit, ditarik dari perutnya hingga akan keluar dari mulut atau jidatnya. Begitu luar biasa. Nabi udah siap. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Wahai Muhammad, hakmu adalah surga. Wahai Jibril, bagaimana dengan umatku? Ketika itu Nabi tanya, kita nih yang jadi umatnya, yang begitu luar biasa cintanya Nabi kepada kita. Apa yang terjadi? Umatmu akan aku bukakan pintu surga buatmu. Dan umatmu akan menunggu engkau masuk dulu ke dalam surga. Kira-kira mau nggak kita dipeluk sama Nabi? Mau nggak kita masuk surga bareng Nabi? Mau nggak kita duduk bareng orang tua kalian? Coba angkat tangan. Siapa yang mau jumpa dengan Nabi Muhammad? Siapa yang mau peluk Nabi Muhammad? Siapa yang mau duduk bareng dengan Nabi Muhammad dengan orang tua kalian? Siapa yang mau duduk dengan guru-guru kalian? Siapa yang mau dengan Nabi dan pantas duduk di sampingnya Nabi? Barakallah, turunin. Tapi pertanyaan tadi, pernah nggak kita berbuat salah sama orang tua kalian? Angkat tangannya. Pernah nggak nyubitin adik kalian? Pernah nggak jahil sama adik kalian? Pernah nggak usil sama mama kalian? Pernah nggak ngambil? Nih. Ayo lihat depan. Enggak. Itu ada teman-temannya, boleh duduk rapi. Temannya nggak kelihatan, duduk yang rapi sayang. Iya. Ya, nanti ada hadiah tuh udah disiapin sama ketua panitia dan komite. Oke, siap.
Lomba duduk rapi. Ayo lihat depan. Enggak. Lihatlah ke depan. Enggak. Itu ada anak-anak udah nungguin, anak setan. Ini ada emaknya, anak setan. Nggak boleh gitu. Minta maaf nanti ke emaknya tuh yang ada di sini. Ayo lihat sendiri. 1, 2, 3. Itu ke atas. Depannya ke sana. 1, 2, 3. Itu ke samping. Depannya satu lagi. 1, 2, 3. Itu ke bawah. Naik ke atas dikit. Kelewatan setan. Ngatain. Kita jawab ya. Kita jawab setan yang kencang. Yang tidak taat. Yang berbuat jahat. Yang bermaksiat. Tuh dipanggil tadi tuh sama teman-teman di depan. Gua bukan setan. Gua bukan setan. Kamu itu setan. Setan bin ketan. Bukan. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke. Kalau dia sudah lihat ke depan, kita suruh dia sapa anak soleh. Sekarang. Iya sekarang. 1, 2, 3. Anak soleh. Anak soleh. Lagi? Boleh lagi. 1, 2, 3. Anak setan. Minta maaf tuh mamanya nungguin, bapaknya nungguin, kagak bisa pulang. Pulangnya bisa bakalan diselengkat. Bilang ke mamanya tuh yang di tenda. Bilang, ibu, aku minta duit. Minta duit udah ngatain anak orang juga. Bilang yang benar. Mama, aku minta jajan. Minta maaf susah banget sih setan. Bilang yang benar. Ibu, aku minta maaf. Cie, dimaafin nggak mak? Tuh dimaafin, emaknya senyum-senyum. Kecil, Oke, lihat ke depan. Tadi udah sapa, sekarang salam dulu. Salam, bukan begitu. Salam anak soleh. Salam anak soleh. Kayak gini contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nurut gak? Enggak. Mau kayak mereka nggak jadi anak yang pintar? Enggak. Anak yang soleh? Enggak. Rajin ngaji? Enggak. Berbuat baik sama orang tua? Enggak. Lalu kamu mau jadi anak apa? Anak setan. Ya udah, lihat ke depan, Oke, baik anak setan, lihat ke depan, perhatikan, nggak usah bolak-balik lagi. Lihat depan, perhatikan semuanya yang ada. Menurut gak? Enggak. Kalau gitu saya bacakan doa tidur, kamu tidur selama 1 minggu. Emang bisa? Bisa. Saya bacain doa, tatap mata saya. 1, 2, nggak usah kedepan. 1, 2, 3. Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma. Ya Ren, kalau dia tidur kasih tahu kalau dia tidur. Dia tidur. Bangun. Yang bohong dia apa kalian? Dia bohong. Kalau dia bangun kasih tahu. Ini orang dia tidur juga. Hah? Tadi bangun. Kasih tahu kalau dia bangun. Serius dia bangun. Kasih tahu kalau dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Allah. Setan. Kamu pura-pura. Pura-pura tidur. Iya. Mimpi apa? Buruk. Tentang apa? Aku melihat siapa? Tadi. Kenapa? Jadi pocong. Ya udah, lihat depan. Oke, lihat depan. Perhatikan anak-anak dari ujung sampai belakang sampai sebelah kiri. Ada nggak nih yang suka ninggalin sholat? Oke, itu adalah tugasku. Tugas kamu ngapain? Merayu mereka. Mau ngapain? Jebak mereka. Terus ajak mereka kemana? DKT. DKT. Aku ajak mereka ke neraka. Teman-teman, kalau diajakin ke neraka, kita jawabnya surga. Neraka. Gagal. Iyalah gagal. Mereka anak-anak hebat dari guru dan orang tua yang terlibat mendidik mereka. Oke. Lihat ke depan.
Perhatikan, ada nggak bocah-bocah sini yang ninggalin sholat? Nah, lihat di belakang, ada nggak yang ninggalin sholat? Kagak. Kenapa? Aku tertuju kepada kelas 6. Kenapa? Itu yang perempuan. Kenapa? Nggak sholat. Ya pantas lah kalau perempuan nggak sholat. Kenapa? Datang bulan. Bulannya datang. Iya, bulannya datang. Maksudnya mens. Oh, laki-laki ada mens nggak? Laki-laki nggak ada mens. Nggak ada. Laki-laki adanya M doang, nggak pakai tambahan. Apa itu? Males. Oh, males. Boleh nggak kita males ninggalin sholat? Nah, boleh. Nih, saya mau kasih tahu buat teman-teman, ya, kalau yang ninggalin sholat, ya, waktu berdain antara asar dan isya, maka kita keringatnya bau bangkai. Nah, kalau kita ninggalin waktu isya, maka rezeki besok